Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Rahmatun, NIM 22811300271 akan mempresentasikan tentang keterampilan menjelaskan pelajaran. Keterampilan menjelaskan pelajaran merupakan kemampuan guru dalam menyampaikan bahan pelajaran kepada siswa secara lisan yang diorganisasikan, terencana, dan sistematis, sehingga bahan pelajaran yang disampaikan guru dapat dengan mudah dipahami siswa. Tujuan menjelaskan materi pelajaran yang pertama, membimbing siswa untuk mendapatkan dan memahami hukum, dalil, fakta, definisi, dan prinsip secara objektif dan bernalar. Yang kedua, melibatkan murid untuk berpikir dengan memecahkan masalah-masalah atau pertanyaan. Yang ketiga, untuk mendapat balikan dari siswa mengenai tingkat pahamannya dan untuk mengatasi kesalahpahaman siswa. Yang keempat, membimbing siswa untuk menghayati dan mendapat proses penalaran dan menggunakan bukti-bukti dari pemecahan masalah. Prinsip menjelaskan materi pelajaran ada 5 hal. Yang pertama, penjelasan dapat diberikan selama proses pembelajaran, baik itu di awal, di tengah, maupun di akhir pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran harus menarik perhatian siswa. Yang ketiga, penjelasan dapat diberikan untuk menjawab pertanyaan siswa atau materi yang sudah direncanakan. Yang keempat, materi yang dijelaskan harus sesuai dengan tujuan pembelajaran dan bermakna bagi siswa. Yang kelima, penjelasan harus sesuai dengan latar belakang dan tingkat kemampuan siswa. Petunjuk praktis menjelaskan materi pelajaran. Kita dapat menggunakan bahasa secara baik dan benar. Kemudian, menggunakan bahasa yang jelas, baik dari segi kata-kata maupun ungkapan. Suara terdengar sampai ke seluruh bagian kelas. Yang di belakang dengar, yang di tengah dengar, yang di depan dengar, semuanya mendengar. Kemudian kita bisa menggunakan volume suara yang bervariasi. Bisa menggunakan volume tinggi, rendah, dan sedang. Kita juga harus menghindari kata-kata yang tidak perlu dan tidak memiliki arti sama sekali. Misalnya, apa ini, apa itu, dan kata-kata yang menimbulkan ambigu atau pemahaman yang tidak jelas. Contohnya, mungkin atau kira-kira gitu membuat peserta didik menjadi bingung memahami pelajaran yang kita jelaskan. Yang terakhir, memberi contoh nyata uraian materi sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Jadi, kita dapat mengaitkan kehidupan sehari-hari dengan materi yang kita sampaikan. Yang terakhir, hukum-hukum berkomunikasi secara efektif di kelas. Yang pertama, kita harus memiliki respect atau sikap hormat dan sikap menghormati terhadap siswa. Meskipun kita seorang guru, kita harus hormat dan menghormati siswa kita. Yang kedua, kita harus mempunyai empati. Empati merupakan kemampuan menempatkan diri pada situasi atau kondisi yang dihadapi siswa. Jadi kita seolah-olah merasa menjadi siswa. Bisa menempatkan diri, bisa menjadi apa yang sedang dirasakan siswa atau membayangkan bagaimana siswa menangkap pelajaran yang sedang kita jelaskan. Yang ketiga, audible. Audible ialah dapat didengar atau dimengerti dengan baik. Jadi ketika kita menjelaskan, itu dapat didengar dan dapat dimengerti.
Kalau kita dapat mendengar, siswa kita pasti juga dapat mendengar. Kalau kita mengerti, siswa kita juga pasti akan mengerti. Yang keempat, clarity, yaitu kejelasan dari materi yang disampaikan. Materi yang kita sampaikan harus jelas sumbernya, harus jelas teorinya, harus jelas contoh-contohnya, sehingga siswa mudah memahami. Yang terakhir, humble. Humble merupakan sikap rendah hati. Jadi kita tidak perlu, meskipun kita guru, kita tidak perlu merasa menggurui. Karena anak-anak lebih suka, karena saya mengajarnya SD, jadi anak-anak lebih suka jika dia mempunyai guru yang tahu tentang dirinya, bersikap rendah hati, tidak sombong. Kita seolah-olah jadi anak kecil, jadi seperti mereka. Nah, itu akan lebih mudah untuk ditangkap. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.